Baik, menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu webinar prospek saham Bank Syariah BUMN di Pasar Modal Syariah Pasca Merger, yang akan dipandu oleh Bapak Asep Muhammad Syaiful Islam, SPD MAPD, selaku moderator pada webinar hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan CV moderator seminar prospek saham Bank Syariah BUMN di Pasar Modal Syariah Pasca Merger pada hari ini. Moderator pada pagi hari ini atas nama Bapak Asep Muhammad Syaiful Islam, SPD MPD MAPD, yang dikenal dengan Mang Amsi, sebagai pengajar pesantren Al-Kausar, guru bahasa Arab Man3 Cianjur, founder dari Syariah Sahamcom, penulis buku saham syariah kelas pemula yang dikenal dengan Sari Kelapa, Ketua MGMP Bahasa Arab MA Jawa Barat, selaku Sekretaris Umum MES Kabupaten Cianjur, selaku anggota bidang kaderisasi Cendikiawan Muda Ijmi Arda Kabupaten Cianjur, dan profil Ma'amsi bisa diakses melalui atau Ma'asi Amsi. Sebelumnya diingatkan kepada seluruh peserta webinar, baik peserta luring maupun daring, untuk mengisi daftar hadir pada link yang telah kami kirim, karena untuk sertifikat otomatis akan terkirim saat peserta webinar mengisi daftar isi. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator, kepada Bapak Syaiful Islam, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Kak Lis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara beberapa waktu ke depan. Tapi sebelumnya saya mau mengecek dulu apakah suara saya jelas. Jelas ya. Dan ada tampilannya ya di sini ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, baik yang luring maupun daring, untuk bisa mengikuti acara dari pagi sampai siang nanti. Di acara kedua ini kita akan melaksanakan webinar ekonomi syariah dengan tema prospek saham Bank Syariah BUMN di Pasar Modal Syariah Pasca Merger. Ya, Pasca Merger. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia semuanya, kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dalam menyelenggarakan acara ini, dari pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Cianjur, kemudian juga yang terhormat pengurus wilayah masyarakat ekonomi syariah Jawa Barat, dan seluruh stakeholder yang terkait dengan masyarakat ekonomi syariah di seluruh dunia. Kemudian juga yang terhormat kepada Rektor Universitas Surya Kencana, Dekan PEBI Unsur, dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan acara di pagi hari ini. Nah, teman-teman, tadi acara seremonial dan sakralnya sudah lewat, jadi kalau menginjak webinar mungkin saya berperan sebagai moderator saja, yang insya Allah akan memandu acara webinar ini sampai sekitar 11.30. Jadi nanti ada dua pemateri yang akan hadir di pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Reza Sadat Samaini sebagai Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jawa Barat, dan yang kedua ada Kang Septian Adinugraha sebagai co-founder Syariah Saham. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman peserta semuanya. Jadi kita sepakati dulu ada tata tertibnya. Sudah muncul ya. Jadi supaya lebih tertib, karena memang tadi kita ketika acara
host dan co-host memang sibuk memute audio dari audiens gitu ya. Jadi mungkin salah satu tata tertib dan etika kita ketika ada virtual conference atau virtual meeting adalah dengan mengikuti tata tertib yang saya bacakan. Yang pertama, peserta masuk ke ruang Zoom 15 menit sebelum acara pembukaan webinar. Ini mungkin sudah dari tadi ya, kita alhamdulillah. Yang kedua, peserta masuk ke ruang Zoom dengan menuliskan asal kota atau institusi dan nama lengkap. Contohnya Mes Cianjur, Herlan gitu ya, ketua kita nih. Nah, yang ketiga ini ya, yang perlu saya tegaskan lagi, selama kegiatan berlangsung, semua peserta tidak mengaktifkan audio atau mute ya, kecuali seizin host, co-host, MC, atau moderator. Yang keempat, peserta dapat menuliskan pertanyaan kepada narasumber melalui chat selama penyajian materi berlangsung oleh narasumber dan atau melalui raise hand setelah dipersilakan moderator. Yang kelima, peserta mengisi daftar hadir melalui link daftar hadir pada waktu yang ditentukan panitia. Jadi nanti akan dibagikan link absennya, tidak akan di awal-awal teman-teman, nanti di akhir. Nah, setelah selesai doa pemateri, pas sesi tanya jawab baru kita bagikan, supaya teman-teman hikmat mengikuti sampai akhir. Link daftar hadir akan di-share panitia pada kolom chat ruang Zoom. Mungkin akan berkali-kali diulang, di-share di situ karena mungkin ada yang baru masuk atau ada yang mengalami gangguan koneksi dan masuk lagi di Zoom-nya. Ya. Kemudian yang keenam, peserta yang tidak dapat masuk melalui Zoom dapat menyaksikan melalui channel YouTube Febi Media Channel. Kemudian yang ketujuh, peserta akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan panitia. Nah, ketentuannya adalah yang pertama mengisi daftar hadir. Jika lupa mengisi, maka silakan konfirmasi kepada panitia dengan menyertakan screenshot keikutsertaannya pada webinar atau bukti lain. Yang kedua, mengikuti webinar secara penuh diusahakan ya. Tapi kalau ada agenda lain mungkin teman-teman boleh lah nanti keluar atau ada izin apa. Nah, pembicara kita yang pertama, Kang Reza, apakah sudah hadir? Kang Reza? Hadir, Mang. Punten masih mute tadi. Hadir, Mang. Bentar. Mang Amsi. Sedang mengalami gangguan ya. Halo, Mang Amsi. Mang? Ada ya? Mang Amsi. Oke. Kang Reza, terima kasih. Oh, iya, suara saya nggak terdengar ya? Ada ya? Saya bacakan dulu profil beliau. Kang Reza ini akan menyampaikan materi pertama. Nama beliau adalah Reza Sadat Sahmeini. Lahir di Jakarta sekitar tahun 79 ya. Kemudian pendidikannya untuk sarjana ekonominya di Said University dan magister manajemennya di Universitas Andalas Padang ya, Kang. Selanjutnya untuk pengalaman kerja yang terbaru adalah Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Nah, sebelumnya beliau ada di Sumatera Barat ya. Dan sebelumnya juga pernah aktif di PNM dan Citibank. Nah, supaya tidak waktunya supaya cukup buat Kang Reza dan juga buat teman-teman buat nanya tadi, kita akan langsung saja ke materi pertama. Mohon nanti Kang Reza dijadikan co-host ya. Kemudian Kang Reza saya beri waktu sekitar 30 menit Kang untuk pemaparan materi yang pertama. Jadi kita akan selesai sekitar 10.40. Setelah itu kita lanjut ke sesi kedua dan baru akan ada tanya jawab. Jadi saya ingatkan lagi nanti untuk peserta ada link absen nanti setelah penyampaian materi yang kedua. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Kang Reza. Ya, Mang. Suara saya terdengar, Mang? Ada Kang. Oh, sudah ya, sudah terdengar ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim. Kemudian tadi ada pelantikan pengurus daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Cianjur masa bakti 1442 Hijriah sampai dengan 1445 Hijriah. Kami dari Bursa Efek Indonesia mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. Semoga nanti bisa betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat di Cianjur. Ekonomi syariah di Cianjur bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Saya mohon izin untuk share materinya ya, Mang ya. Silakan, Kang. Oke, baik. Saya coba langsung masuk ke materi kita. Jadi saya akan coba sampaikan terkait dengan perkembangan pasar modal Indonesia, Jawa Barat dan juga Cianjur. Ini terima kasih banyak kepada pengurus daerah MES Cianjur yang sudah berkenan untuk mendirikan galeri investasi digital syariah Bursa Efek Indonesia MES Cianjur. Jadi ini merupakan insya Allah akan menjadi galeri investasi digital syariah di pengurus daerah MES yang pertama di Indonesia, dan mudah-mudahan juga akan berkembang luar biasa karena di sini ada tokoh pasar modal syariah yang luar biasa. Ada Mang Amsi, guru saya ini, Mang Amsi ini, jadi saya juga banyak belajar dari beliau terkait dengan pasar modal syariah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa pasar modal di Indonesia ini kita masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, katakanlah di ASEAN ya. Kondisinya saat ini kita jumlah investor di pasar modal Indonesia untuk saham ini ada sekitar 2,5 juta ya, 2,5 juta investor. Kalau kita lihat dengan katakanlah Malaysia, jumlah investornya itu ada 2,8 juta atau 8,5% dari penduduknya itu berinvestasi di saham kalau di Malaysia. Di Indonesia baru 0,93% dari penduduk kita yang berinvestasi di saham. Kemudian kalau di Thailand itu ada 3,5 juta investor saham di Thailand atau 5,03% dari penduduknya. Di kita masih sangat kecil jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk kita, angkanya masih sangat kecil. Bahkan kalau yang luar biasa sebetulnya kalau di ASEAN paling tinggi adalah Singapura kalau dari segi persentase ya, 15,96% dari penduduknya itu berinvestasi di pasar modal. Kemudian kalau kita lihat juga jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia saat ini berjumlah 740 ya, 740 perusahaan tercatat. Angkanya juga masih tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia yang jumlahnya sudah hampir 1.000 ya, 944 emiten di perusahaan tercatat di Malaysia. Kita juga masih sedikit tertinggal dibandingkan dengan Thailand. Tapi dari segi market cap itu market kapitalisasi harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham dari seluruh perusahaan tercatat di bursa, kita berada di atas Malaysia ya, karena mungkin di Malaysia jumlah perusahaan tercatatnya banyak tapi kecil-kecil. Kalau di Indonesia lebih besar sehingga market cap-nya lebih besar jika dibandingkan dengan Malaysia. Nah, kemudian kalau kita lihat jumlah investor di pasar modal secara keseluruhan itu jumlahnya saat ini per Juli 2021 itu ada 5,7 juta investor pasar modal, di mana 2,5 jutanya merupakan investor saham. Jadi 5,7 juta investor pasar modal secara keseluruhan, ada saham, ada obligasi, ada sukuk, ada dire, dinfra, dan lain sebagainya. Ya, instrumen-instrumen pasar modal ada 5,7 juta investor di pasar modal. Tapi kalau investor sahamnya sendiri saat ini jumlahnya ada 2,5 juta ya investor di saham. Kemudian kalau kita lihat juga dari 2,5 juta investor di saham, alhamdulillah 1,1 jutanya itu adalah dari Jawa Barat ya. Dari 2,5 juta investor saham, ini dari 5,7 juta investor pasar modal, 1,1 jutanya adalah investor pasar modal di Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat angkanya cukup besar ya, dari 5,7 juta investor di pasar modal, 1,1 jutanya merupakan investor di Jawa Barat. Dan pertumbuhannya juga sangat menggembirakan. Kalau tahun lalu jumlah investor pasar modal di Jawa Barat itu berjumlah 734.000, tapi sekarang jumlah investor pasar modal di Jawa Barat itu sudah mencapai 1,1 juta atau meningkat 55%. Ada 404.797 investor pasar modal baru selama tahun 2021 ini. Angkanya meningkat sangat signifikan selama tahun 2021.
Dan dari 1,1 juta investor pasar modal di Jawa Barat, saat ini jumlahnya 446.000 yang merupakan investor saham. 446.000 yang merupakan investor saham. Dan angkanya juga terus mengalami pertumbuhan juga yang sangat menggembirakan ya. Kalau kita lihat di tahun lalu jumlah investor saham di Jawa Barat itu jumlahnya baru 278.679. Dan ini juga alhamdulillah penambahan jumlah investor setiap tahunnya juga memecahkan rekor nih. Semakin berbondong-bondong saat ini masyarakat di Jawa Barat, terutama memang Gen Z ya, mahasiswa-mahasiswa itu banyak sekali ya saat ini yang berbondong-bondong menjadi investor saham di Indonesia, khususnya di Jawa Barat gitu ya. Di Jawa Barat angkanya juga sangat luar biasa. Kalau tahun lalu selama tahun 2020 ada 101.000 investor saham baru selama tahun 2020. Tapi di tahun 2021 ini baru sampai bulan Juli itu angkanya juga sudah memecahkan rekor tahun lalu. Jadi sudah 168.000 investor saham baru selama tahun 2021 ini dari Januari sampai dengan Juli 2021. Jadi angkanya terus mengalami pertumbuhan dan pertumbuhannya juga sangat signifikan ya, terjadi lompatan-lompatan pertumbuhan ya. Quantum leap ini terus terang sangat menggembirakan, dan ini juga terus terang merupakan salah satunya juga merupakan kontribusi dari masyarakat ekonomi syariah dan juga saham syariah nih, Mang Amsi. Terima kasih banyak ya supportnya selama ini, sehingga juga pertumbuhan jumlah investor di pasar modal di Indonesia maupun khususnya di Jawa Barat ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan ya. Dan kemudian kalau kita lihat ya dari pertumbuhan jumlah investor dari tahun ke tahunnya ini juga mengalami pertumbuhan yang sangat baik ya. Kalau dulu jumlah penambahan jumlah investor saham baru per bulannya itu jumlahnya di Jawa Barat itu ada, waktu saya pertama kali baru masuk di Jawa Barat itu jumlahnya 1.222 investor saham baru ya per bulannya pada saat itu. Tapi alhamdulillah di 2021 ini per bulannya itu ada 24.000 ya investor saham baru. Jadi sudah tumbuhnya sangat signifikan gitu ya, dari tahun ke tahun pertumbuhan jumlah investor saham di Jawa Barat ini mengalami pertumbuhan yang sangat-sangat menggembirakan, dan mudah-mudahan juga nanti ya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini juga nanti akan menjadi investor-investor saham baru di pasar modal. Tentunya kita berharap memang pasar modal kita ke depannya akan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Keuntungan dari perusahaan tercatat di bursa bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan tercatat di bursa nanti akan mengalir ke pintu-pintu rumah masyarakat Indonesia, termasuk juga ke pintu-pintu rumah Bapak Ibu yang ada di Cianjur. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan jumlah investor yang luar biasa tadi, ternyata pertumbuhan yang paling tinggi itu berada di kelompok usia 18 sampai dengan 25 tahun. Jadi kalau di posisi katakanlah 2 tahun yang lalu di 2019, jumlah investor Gen Z itu masih yang paling kecil pada saat itu jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya ya. Angkanya masih kecil. Dan paling tinggi justru di 2019 itu masih dikuasai oleh kelompok usia 41 tahun ke atas atau Gen X dan Baby Boomers yang jumlahnya pada saat itu paling tinggi ya di tahun 2019. Tapi di 2020-2021 ini di tengah pandemi COVID-19, alhamdulillah jumlah pertumbuhan investor yang di Gen Z ini mengalami peningkatan yang luar biasa ya. Saat ini justru jumlah investor terbanyak di Jawa Barat itu berada di kelompok usia 18 sampai dengan 25 tahun ya. Kemudian disusul oleh kelompok usia 31 sampai dengan 40 tahun, dan selanjutnya disusul oleh kelompok usia 26 sampai dengan 30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan pasar modal Indonesia ini insya Allah akan sangat cerah, karena anak-anak mudanya dari sekarang sudah pada paham tentang pasar modal, sudah pada mulai belajar terkait dengan pasar modal. Mudah-mudahan ke depannya pasar modal kita tentunya akan tumbuh dan berkembang secara jauh lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat memang kalau di negara-negara maju, justru pasar modalnya menjadi andalan ya Bapak Ibu. Pada saat perusahaan-perusahaan ingin mencari pendanaan, mereka lebih pilih katakanlah menerbitkan instrumen-instrumen pasar modal. Pada saat masyarakatnya ingin berinvestasi, mereka lebih banyak memilih justru investasinya, instrumen yang paling banyak dipilih adalah pasar modal, terutama adalah ke saham. Nah, mudah-mudahan juga
kalau kita lihat dari pertumbuhan investor kita dalam katakanlah 1-2 tahun terakhir ini hal ini sudah menunjukkan hal tersebut gitu ya. Pertumbuhan pasar modal kita mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam 2 tahun terakhir ini terutama. Nah, tadi kita bicara di Jawa Barat dan kita sudah bicara tadi di Indonesia, bagaimana dengan di Cianjur. Cianjur juga menunjukkan pertumbuhan juga yang sangat menggembirakan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat pada saat masa pandemi ya, selama masa pandemi di bulan Maret, dari mulai bulan Maret 2020 tahun lalu sampai dengan Juli 2021, ini jumlah investor di Cianjur mengalami pertumbuhan yang luar biasa gitu ya. Jumlah investor waktu di bulan Maret 2020, jumlah investor saham di Cianjur di Maret 2020 itu baru di angka 1.974 ya. Tapi alhamdulillah di bulan Juli 2021 kemarin itu jumlahnya sudah menjadi 7.423. Ini pertumbuhannya juga sangat signifikan. Ya mudah-mudahan nanti dengan hadirnya galeri investasi digital syariah masyarakat ekonomi syariah Cianjur, nanti angka pertumbuhan ini bisa jauh lebih tinggi lagi dan betul-betul memang nanti pasar modal, manfaat dari keberadaan pasar modal itu bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat di Cianjur. Jadi selama masa pandemi justru mengalami peningkatan yang luar biasa gitu ya, 276% peningkatannya ya jumlah investor di Cianjur ya. Angka ini tentunya melebihi peningkatan rata-rata dari di Jawa Barat ya. Kalau di Jawa Barat sendiri pertumbuhan investornya selama masa pandemi itu tumbuh 140%. Sedangkan Cianjur berada di atas ya, berada di atas itu ya 276% ya. Ini angkanya pertumbuhannya sangat baik ya, mudah-mudahan ke depannya juga akan terus bertumbuh nantinya. Nah, kalau kita lihat tadi dari segi pertumbuhan jumlah investor, sekarang kita lihat dari segi nilai transaksi. Dari segi nilai transaksi juga alhamdulillah juga dari tahun ke tahun di Jawa Barat ini nilai transaksi saham juga terus mengalami peningkatan ya. Kalau di tahun 2018 jumlah transaksi saham di Jawa Barat itu berjumlah 62 triliun, 62,2 triliun selama 1 tahun 2018 ya. Nilai transaksinya sampai 62,2 triliun. Di 2019 naik ke 93,1 triliun, bahkan di 2020 ini peningkatannya luar biasa nih, dari 93 triliun per tahunnya di 2019 meningkat menjadi 251 triliun transaksi saham di Jawa Barat selama tahun 2020. Dan kemudian Juli ya sampai dengan Juli 2021 ya, dari Januari sampai Juli 2021 ini angkanya sudah hampir melewati pencapaian selama tahun 2020 kemarin ya. Sudah 250 triliun transaksi di Jawa Barat selama tahun 2021 ini ya. Belum full year 2021 tapi baru sampai bulan Juli angkanya sudah sampai 250 triliun atau sudah 4 kali lipat dibandingkan dengan transaksi selama tahun 2018, selama 1 tahun 2018. Angkanya tentu sangat menggembirakan dan kita tentu sangat berharap nilai transaksi di Jawa Barat juga akan terus bertumbuh dan nanti akan tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi lagi tentunya dari tahun ke tahun. Nah, kemudian kalau kita lihat kemarin itu sempat break record ya, kemarin tertinggi itu transaksi di Januari 2021 ya, di Jawa Barat itu transaksi di Januari 2021 selama 1 bulan Januari itu bahkan mencapai 62,3 triliun ya, 62,3 triliun selama Januari 2021. Memang angkanya kemudian turun, tapi tentunya kita masih sangat yakin bahwa ke depan terus akan bertumbuh ya. Bahkan saat ini kalau kita lihat waktu kita pas dulu pertama-tama katakanlah 2017, 2018, 2019 itu kita masih berada nilai transaksi bulanan atau katakanlah tahunan kita masih berada di bawah Jawa Timur. Tapi alhamdulillah per 2021 ini transaksi kita alhamdulillah berada di atas Jawa Timur. Nilai transaksi di Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang cukup baik memang. 2020 udah mulai berimbang gitu ya sama Jawa Timur susul-susulan, tapi alhamdulillah 2021 ini justru nilai transaksi di Jawa Barat justru lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur. Kita berada di nomor 2 ya setelah DKI Jakarta tentunya. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai transaksi di Cianjur? Di Cianjur sendiri dari katakanlah 250 triliun transaksi di Jawa Barat, transaksi saham di Jawa Barat selama 2020, itu ada 1,9 triliunnya berasal dari Cianjur ya.
Jadi transaksi saham di Cianjur, di Kabupaten Cianjur, dari Januari sampai dengan bulan Juli 2021 itu sejumlah 1,9 triliun rupiah ya, 1,9 triliun, dan angka tertinggi memang di Januari ya. Januari kemarin bahkan transaksi di Cianjur itu selama 1 bulan itu mencapai 501 miliar. 501 miliar, dan bulan Juli kemarin ada di angka 331 miliar transaksi saham di Kabupaten Cianjur selama bulan Juli kemarin itu mencapai 331 miliar. Angkanya juga sangat mengembirakan menurut saya. Ini angkanya juga cukup baik, dan bahkan kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia gitu ya. Ini Cianjur bahkan bisa ngalahin beberapa provinsi di Indonesia gitu ya. Bukan hanya katakanlah kabupaten kota, tapi mengalahkan provinsi-provinsi. Nilai transaksinya sampai 1,9 triliun. Angkanya juga cukup besar ya. Baru sampai dengan bulan Juli ya. Mudah-mudahan angkanya juga terus bertumbuh ke depannya. Nah, kalau kita lihat saat ini di Jawa Barat sendiri ada 41 perusahaan efek ya di Jawa Barat. Ada 41 perusahaan efek, kemudian ada 53 galeri investasi ya, bursa punya galeri investasi kita di kampus-kampus ya. Mudah-mudahan nanti juga di Unsur juga bisa segera berdiri. Ada Pak Herlan di sini, mudah-mudahan nanti di Unsur juga bisa berdiri. Juga ada Pak Rektor ya, ada Pak Rektor, mudah-mudahan nanti bisa berdiri juga galeri investasi syariah di Unsur. Kemudian juga ada 46 emiten ekuitas ya yang berkantor pusat di Jawa Barat, kemudian juga ada 2 emiten obligasi, ada 1 emiten ekuitas dan obligasi ya di Jawa Barat sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari total aset ya di Jawa Barat ini untuk di pasar modal itu jumlahnya saat ini ada 86 triliun ya, ada 86 triliun aset yang ada di pasar modal di Jawa Barat ya, ada 86,8 triliun. Dari 86,8 triliun itu 68 triliunnya itu ada di saham ya, diinvestasikan oleh masyarakat itu di saham 68 triliun. Kemudian 18,8 triliunnya itu di selain saham ya, baik itu obligasi, sukuk dan lain sebagainya, instrumen-instrumen pasar modal lainnya. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat dari jumlah investor berdasarkan usia, ini paling tinggi tadi di kelompok usia 18 sampai dengan 25 tahun, 36% dari investor di Jawa Barat itu ada di kelompok usia 18 sampai dengan 25 tahun. Kemudian baru disusul oleh kelompok usia 26 sampai 30 dan 31 sampai 40. Dan terakhir tentunya di kelompok usia 41 tahun ke atas ya. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah investor ternyata memang lebih banyak dari gender ya, lebih banyak laki-lakinya dibandingkan dengan perempuannya, 60% laki-laki, kemudian 40% perempuan ya. Kemudian dari segi berdasarkan pekerjaan ya, berdasarkan pekerjaan yang paling tinggi justru saat ini ada di pegawai swasta. 47% dari investor di Jawa Barat itu berprofesi sebagai pegawai swasta, kemudian disusul oleh pelajar ya, disusul oleh pelajar, kemudian disusul posisi berikutnya oleh pengusaha ya, oleh pengusaha. Jadi pengusaha-pengusaha alhamdulillah juga sudah banyak nih yang mulai berinvestasi di pasar modal, yang banyak berinvestasi juga di saham. Nah, kemudian juga terkait dengan pasar modal syariah, alhamdulillah juga pasar modal syariah kita ini juga mengalami pertumbuhan juga yang cukup baik. Bahkan kalau kita lihat juga pasar modal syariah di Indonesia, ini kita dapat Bursa Efek Indonesia ya, dalam beberapa tahun terakhir ini selalu mendapatkan penghargaan internasional dari Global Islamic Financial Award gitu ya, Global Islamic Finance Award ya. Ini kita dapat dari GIFA ya, berturut-turut nih, bahkan 2 tahun berturut-turut terakhir, 2 tahun terakhir 2019-2020 itu kita memperoleh untuk kategori The Best Islamic Capital Market ya. Ini luar biasa, 2 tahun terakhir kita memperoleh The Best Islamic Capital Market. Salah satunya diantaranya adalah karena memang kita punya galeri investasi syariah yang cukup banyak ya. Galeri investasi syariah, pertumbuhan jumlah investor syariah kita juga meningkat signifikan. Dan ini dilihat oleh dunia gitu ya, dunia melihat itu, dan kita bahkan mendapatkan penghargaan The Best Islamic Capital Market ya 2019-2020. Mudah-mudahan nanti 2021 ini kita juga akan memperoleh hal yang sama, The Best Islamic Capital Market. Di 2016, 2017, 2018 pada saat itu kita dapat The Best Supporting Institution in Islamic Finance ya.
the best supporting institution. Kemudian di 2018 di samping kita dapat untuk kategori the best supporting institution in Islamic finance, kita juga dapat untuk kategori the best emerging Islamic capital market ya. Dan ini terus berlanjut ya. Kita selalu mendapatkan penghargaan-penghargaan internasional untuk ya pasar modal kita tumbuh luar biasa. Memang pasar modal syariah kita. Dan dari saat ini dari 96 anggota bursa di Bursa Efek Indonesia, ada 16 yang memang sudah punya sistem online trading syariah. Sistem online trading syariah ini juga kita satu-satunya di dunia saat ini yang punya sistem online trading syariah. Jadi sudah bisa memisahkan mana transaksi yang tidak sesuai syariah dan mana transaksi yang tidak sesuai syariah. Bahkan anggota bursa yang ingin punya SOTS, ingin mengembangkan sistem online trading syariah, ini harus dapat dulu sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Diuji dulu sistemnya sudah bisa belum memisahkan mana transaksi yang sesuai syariah dan mana transaksi yang tidak sesuai syariah. Dan alhamdulillah saat ini ya ada 16 anggota bursa yang sudah punya sistem online trading syariah, dan sistem online trading syariah ini satu-satunya di dunia gitu ya. Makanya kita dapat penghargaan the best Islamic capital market ini karena ini diantaranya juga karena kita punya sistem online trading syariah dan satu-satunya di dunia gitu ya. Nah kemudian juga jumlah saham syariah kita juga terus mengalami peningkatan ya jumlahnya dari tahun ke tahun, dan saat ini ada 730 per Juli kemarin ada 739 perusahaan tercatat di bursa di bulan Juli 2021, 440 yang merupakan saham-saham syariah ya. 440 yang merupakan saham-saham syariah. Kemudian market cap kita juga cukup baik ya, bertumbuh juga market cap syariahnya, market cap pasar saham syariahnya juga terus mengalami pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun ya. Market cap di syariah saat ini ada 3.429 triliun ya. 3.429 triliun. Kemudian juga kalau kita lihat juga jumlah investor syariah nih di saham syariah, jumlah investor saham syariah juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik ya dari waktu ke waktu. Waktu di 2015 jumlah investor saham syariah itu jumlahnya baru 4.908 ya, belum tembus 5.000 pada saat itu. Angkanya masih sangat kecil di 2015. Tapi di 2021 ini jumlahnya sudah sampai 100.000, sudah tembus 100.000 investor saham syariah dan terus mengalami pertumbuhan. Nah ini juga terima kasih sekali lagi buat Mang Amsi dan juga saham syariah ya, syariah saham yang sudah bisa turut membantu pertumbuhan jumlah investor saham syariah di Indonesia. Nah dari jumlah investor tadi yang sebanyak 100.000 di tahun 2021 ini, jumlah investor saham syariah ternyata alhamdulillah Jawa Barat saat ini berada di nomor 2 ya setelah DKI Jakarta ya. Jumlah investor saham syariah di Jawa Barat per Juli 2021 itu berjumlah 13.748 ya, sedikit di atas Jawa Timur ya, sedikit di atas Jawa Timur yang berada di ada jumlahnya adalah 13.151, tapi memang berada di bawah DKI Jakarta yang berjumlah 17.738. Tapi kalau kita lihat dari segi nilai transaksi, alhamdulillah kita jauh nih dari Jawa Timur ya, transaksi saham syariah ya, kita nilainya saat ini per Juli kemarin ada 1,4 triliun ya, 1,4 triliun. Kemudian memang berada di bawah DKI Jakarta, tapi juga kita berada jauh di atas Jawa Timur yang nilai transaksi saham syariahnya pada di Juli itu 688 miliar ya. Kita sudah mencapai 1,4 triliun ya. Dari saya mungkin demikian. Mohon maaf jika ada yang salah, ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan mudah-mudahan memang pasar modal syariah kita ke depannya akan tumbuh jauh lebih baik lagi, terutama memang di Kabupaten Cianjur dengan nanti berdiri Galeri Investasi Digital Syariah Bursa Efek Indonesia MES Cianjur. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah, ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Reza yang sudah memberikan penyampaiannya terkait perkembangan terbaru pasar modal syariah, khususnya tentang investasi saham syariah di Jawa Barat.